Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Ramdhani dari kelas Statistik Biologi semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 2008106060. Di sini saya akan memaparkan review jurnal yang berjudul Hemogram Anjing Penderita Dermatitis Kompleks. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah struktur perkembangan hewan. Selamat menyaksikan. Pendahuluan, gangguan kulit merupakan masalah kesehatan yang paling umum pada anjing. Gangguan kulit dapat menyebabkan peradangan kulit atau dermatitis yang ditandai dengan kegatalan, kerontokan rambut, luka borok, dan kemerahan pada kulit. Berdasarkan atas agen penyebabnya, dermatitis dibedakan atas dermatitis tunggal disebabkan oleh satu agen infeksius dan dermatitis kompleks yang disebabkan oleh banyak agen infeksius. Agen penyebab tersebut adalah infeksi parasit atau caplak dan tunggau, infeksi bakteri, infeksi jamur, dan virus. Selain itu juga dapat disebabkan gangguan metabolisme seperti alergi dan diabetes mellitus. Komplikasi dari berbagai agen itu menyebabkan kerusakan pada kulit dan terganggunya proses vaskularisasi ke kulit. Hal ini menyebabkan terjadinya pembusukan pada kulit sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap, kerontokan rambut, hingga luka borok. Infeksi yang menyerang pada bagian eksternal tubuh atau kulit akan berdampak pada perubahan internal tubuh. Metode penelitian. Sampel hewan yang digunakan dalam penelitian ini adalah darah 15 ekor anjing penderita dermatitis kompleks yang diambil di sekitar kota Denpasar. Anjing dikategorikan dermatitis kompleks apabila pada kulitnya terdapat lesi primer dan lesi sekunder. Lesi tersebut sebagai akibat langsung dari proses penyakit seperti eritema, papula, pustula, krusta, vesikula, gula, nodul, dan tumor. Lesi sekunder adalah hasil dari perkembangan penyakit atau trauma diri seperti skale, krusta, erosi, ekskorisio, ulcer, epidermal kolaret, folikuler kas, komedo, lisenifikasi, hiperpigmentasi, alopecia. Darah diambil sebanyak 2 mili dari vena cephalisa dengan spurit 3 ml dan segera dimasukkan ke dalam tabung yang telah berisi antikoagulan. Pemeriksaan hemogram meliputi jumlah erotsit, total leukosit, nilai hematokrit, dan kadar hemoglobin. Penghitungan hemogram dilakukan dengan menggunakan auto analyzer animal blood counter ICAL 800 PET. Pemeriksaan diferensial leukosit dengan pemeriksaan preparat ulas darah di bawah mikroskop. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dibandingkan dengan nilai hemogram anjing normal. Kemudian hasil dan pembahasan. Kondisi erotipenia pada anjing dapat disebabkan oleh hilangnya darah secara berlebihan, hemorgaigi, penghancuran erotsit atau biasa disebut hemolisis, atau rendahnya produksi eritrosit. Faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah erotsit adalah nutrisi. Definisi vitamin B12 dan asam folat dapat menyebabkan kegagalan pematangan erotsit dalam proses hasil dan pembahasan. Kondisi eritropenia pada anjing dapat disebabkan oleh hilangnya darah secara berlebihan atau biasa disebut hemorhagi, penghancuran eritrit atau biasa disebut hemolisis, atau rendahnya produksi eritrosit. Ini menurut Meyer pada tahun 1992. Faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah eritrosit adalah nutrisi. Definisi vitamin B12
dan asam folat dapat menyebabkan kegagalan pematangan eritrosit dalam proses eritropoiesis, dan hal tersebut mengakibatkan rendahnya jumlah eritrosit dalam darah. Ini menurut Gudjon dan Hall pada tahun 1997. Selain investasi parasit, infeksi jamur juga dapat menyebabkan penurunan total eritrosit. Menurut Ravindran pada tahun 2016 dan juga menurut Wala pada tahun 2008. Kejadian dermatitis atopik pada anjing menyebabkan penurunan jumlah eritrosit yang disertai pula dengan penurunan hemoglobin, VCV dan MCH. Kesimpulannya, temuan hemogram yang paling umum pada anjing penderita dermatitis kompleks adalah anemia, neutropenia, dan basifilia. Neutropenia yang terjadi pada anjing penderita dermatitis kompleks disertai peningkatan neutrofil stab atau neutrofil muda. Mungkin cukup sekian pemaparan review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.